Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Laura Ramadhani dari kelas 11 RPLA. Tujuan saya membuat video ini yaitu ingin menjelaskan flow map yang telah saya buat yang bertemakan penggajian karyawan. Di sini saya telah membuat dua flow map proses penggajian karyawan, yaitu yang belum terkomputerisasi dan yang sudah terkomputerisasi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu flow map proses penggajian karyawan yang belum terkomputerisasi. Oke, di sini ada 3 aktor yaitu HR, keuangan, dan karyawan. Pertama-tama, HR mencatat data karyawan seperti nama, jabatan, status, dan nomor rekening. Lalu muncullah dokumen data karyawan. Lalu HR merekap kehadiran dan lembur karyawan. Muncullah decision, apakah karyawan lembur? Jika iya, maka karyawan tersebut mendapatkan bonus. Jika tidak, maka karyawan tersebut mendapatkan gaji umum atau gaji seperti biasanya. Lalu muncullah proses menghitung gaji bersih karyawan. Lalu setelah itu muncullah output atau dokumen gaji bersih. Output tersebut diberikan ke keuangan, lalu ke keuangan memproses atau menarik dana dari bank atau perusahaan. Lalu keluarlah dokumen uang tunai. Lalu diproses lagi menyiapkan amplop sesuai data gaji bersih. Lalu keluarlah gaji karyawan. Gaji karyawan tersebut diberikan ke karyawan. Lalu karyawan menandatangani tanda terima. Lalu tanda terima diberikan lagi ke keuangan, lalu keuangan mengarsipkan tanda terima gaji. Yang kedua, saya akan menjelaskan flow map proses penggajian karyawan yang sudah terkomputerisasi. Pertama-tama di sini terdapat 4 aktor yaitu HR, sistem, keuangan, dan karyawan. Pertama-tama, HR akan memasukkan data ke dalam sistem, seperti nama, jabatan, status, dan nomor rekening. Lalu muncullah output data karyawan. Data karyawan tersebut diberikan ke sistem. Sistem akan memproses, mengecek data, apakah data tersebut valid. Jika tidak, maka akan mengeluarkan output data karyawan tidak valid. Lalu diulang lagi ke memasukkan data ke dalam sistem. Jika data valid, maka keluarlah output data karyawan valid. Lalu sistem akan memproses, yaitu merekap kehadiran dan lembur karyawan. Lalu muncullah decision, apakah karyawan tersebut lembur? Jika iya, maka karyawan tersebut akan mendapatkan gaji umum dan bonus. Jika tidak, maka karyawan tersebut hanya mendapatkan gaji umum atau gaji seperti biasanya. Lalu, sistem akan memproses, menghitung gaji bersih. Lalu akan mengeluarkan output 3 dokumen gaji bersih. 1 diberikan ke HR lalu diarsipkan, 1 diarsipkan arsip digital, 1 diberikan ke keuangan. Keuangan akan mengecek apakah karyawan memakai layanan perbankan. Jika iya, maka karyawan akan mentransfer gaji, lalu mengeluarkan output 2 dokumen bukti transfer atau slip gaji, lalu diproses lagi yaitu mengstempel bukti transfer, lalu mengeluarkan output 2 dokumen slip gaji yang sudah distempel. 1 diberikan ke karyawan, 1 diarsipkan. Jika karyawan tidak menggunakan layanan perbankan, maka keuangan akan menarik dana dari bank atau perusahaan, lalu mengeluarkan output uang tunai, lalu keuangan akan menyiapkan amplop sesuai data gaji bersih, lalu mengeluarkan output gaji karyawan. Gaji karyawan tersebut diberikan ke karyawan, lalu karyawan akan menandatangani tanda terima. Lalu muncullah dokumen tanda terima. Dokumen tanda terima tersebut diberikan ke keuangan, lalu diarsipkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.